Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Anjani, NIM 511142095. Di sini saya akan menjelaskan hasil survei di Jalan Dr. Suratmo. Analisis survei. Yang pertama yaitu volume kendaraan, yang kedua kecepatan kendaraan, yang ketiga volume pejalan dan penyeberang jalan, yang keempat kesimpulan, dan yang kelima dokumentasi. Latar belakang. Sistem transportasi merupakan suatu bentuk keterkaitan antar penumpang, barang, prasarana, dan sarana yang berinteraksi dalam rangka perpindahan orang atau barang dalam suatu tatanan, baik secara alami maupun buatan atau rekayasa. Di dalam memecahkan permasalahan lalu lintas, para pakar lalu lintas perlu mengenali tiga komponen, yaitu jalan, kendaraan, dan pelaku perjalanan. Mengenali masalah lalu lintas yang terjadi dengan mengumpulkan informasi hasil survei untuk mengetahui kondisi geometri jalan. Besarnya arus lalu lintas, kecepatan lalu lintas, hambatan atau tundaan lalu lintas, data kecelakaan lalu lintas, dan karakteristik pelaku perjalanan. Gambaran umum lokasi. Survei kali ini dilakukan pada Jalan Dr. Suratmo, Kecamatan Semarang Barat, dengan panjang jalan 2.308,28, kondisi jalan baik, dan jumlah jembatan 1. Hasil survei volume kendaraan. Tujuan survei volume kendaraan yang pertama yaitu untuk menganalisis volume lalu lintas, yang kedua untuk menganalisis periode lalu lintas, dan yang ketiga untuk menganalisis fluktuasi lalu lintas, keempat untuk menganalisis proporsi kendaraan. Metodologi penelitian yang pertama yaitu Baganalir, menentukan lokasi, survei tempat, kemudian survei volume, dan pengambilan data, kemudian data diolah pada Microsoft Word dan Excel. Metodologi penelitian. Metode pengumpulan data. Penelitian kali ini menggunakan metode observasi. Adapun pembagian waktu saat penelitian yaitu pukul 7 sampai 9 pagi, pukul 12 sampai 2 siang, dan pukul 4 sampai jam 6 sore. Metode pengolahan data. Pengambilan data secara manual. Data diambil ketika survei berlangsung. Hasil data tersebut dicatat, kemudian diolah dalam Excel dan disajikan dalam bentuk laporan. Instrumen penelitian. Agar penelitian yang lebih akurat, maka alat yang dipakai untuk pengumpulan data yaitu aplikasi multi-counter dan traffic counter. Sedangkan analisa pengolahan data menggunakan perangkat lunak Google Spreadsheet dan Google Document. Presentasi data volume lalu lintas. Dengan pengamatan secara visual pada ruas Jalan Dr. Suratmo diperoleh data sebagai berikut. Yang pertama yaitu Jalan Dr. Suratmo merupakan jalan perkotaan. Yang kedua terdapat median, dan yang ketiga tipe arus lalu lintas dua arah dengan dua jalur 4 lajur. Periode sibuk. Periode sibuk merupakan waktu di mana kemacetan lalu lintas di jalanan dan kepadatan transportasi umum mencapai puncaknya. Bisa dilihat pada tabel berikut ini. Fluktuasi. Fluktuasi adalah volume lalu lintas. Volume lalu lintas adalah banyaknya kendaraan yang melewati suatu titik ataupun garis tertentu. Pada kali ini, bisa saya jelaskan bahwa dalam tabel diagram terdapat garis merah dan garis biru. Pada garis tersebut teridentifikasi jalur 1 menggunakan garis merah adalah jalur 1, sedangkan garis biru adalah jalur 2. Terlihat fluktuasi pada jalur 1 pada jam 7.15 sampai 7.30 dan pada jalur 2 pada jam 16.30 sampai 16.45. Split distribution, yaitu permodelan yang memperlihatkan jumlah perjalanan yang bermula dari suatu zona asal yang menyebar ke banyak zona tujuan. Bisa dilihat pada tabel tersebut. Proporsi kendaraan. Kendaraan bermotor merupakan alat transportasi yang memiliki nilai cukup tinggi dibandingkan dengan model transportasi lain. Rasio perbandingan jumlah kendaraan roda 2 dengan kendaraan roda 4 ketika berada di jalanan menjadi tidak seimbang. Dapat dilihat seringkali satu jumlah kendaraan roda 4 dikelilingi oleh belasan hingga puluhan kendaraan beroda 2.
Kesimpulan, untuk volume lalu lintas jalur 1 dari arah Dr. Suratmo ke arah kota pada jam sibuk yaitu pada pukul 16.15 hingga 17.15, sedangkan jalur 2 arah kota ke Jalan Suratmo memiliki jam puncak yaitu 16 sampai jam 17 atau jam 4 sampai jam 5. Fluktuasi pada jalur 1 pada jam 7.15 sampai 7.30 dan pada jalur 2 yaitu 16.30 hingga 16.45. Jumlah kendaraan yang lewat dari kota ke arah Dr. Suratmo lebih banyak dibandingkan arah Dr. Suratmo menuju kota. Hasil survei kecepatan kendaraan. Tujuan survei kecepatan lalu lintas. Yang pertama yaitu untuk menganalisis kecepatan lalu lintas dengan metode konvensional. Yang kedua yaitu untuk menganalisis kecepatan lalu lintas dengan metode alat atau otomatis. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui kecepatan lalu lintas dengan analisis MKJI. Bagan alir. Yang pertama yaitu menentukan lokasi, yang kedua survei volume, yang ketiga menentukan titik jarak, yang keempat pengambilan data, yang kelima yaitu pengolahan data Word dan Excel. Metodologi penelitian. Metode pengumpulan data. Pengumpulan data kecepatan secara konvensional menggunakan stopwatch, di mana satu surveyor berdiri di tengah di antara tiang listrik sejauh 30 meter. Lalu setelah selesai surveyor, yang lain mencatat data yang telah tersimpan di stopwatch itu. Sedangkan untuk pengumpulan data kecepatan menggunakan aplikasi bantu Smart Speed atau Spot Speed. Untuk jumlah jenis kendaraan yang akan menjadi sampel akan ditentukan dengan metode Slovin menggunakan hasil data jam sibuk pada perhitungan volume jalan. Kemudian yaitu metode pengolahan data. Yang pertama yaitu waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada ruas Jalan Dr. Suratmo, Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah. Penelitian dilaksanakan pada hari Rabu 14 September 2022, mewakili hari normal. Yang kedua yaitu data penelitian. Data penelitian ini dibagi dalam dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer meliputi data kecepatan lalu lintas dan data geometrik jalan. Sementara data sekundernya meliputi data klasifikasi jaringan Jalan Dr. Suratmo dan peta jaringan Jalan Kota Semarang. Yang ketiga yaitu alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini meliputi alat tulis, kertas folio, dan handphone untuk menggunakan stopwatch dan aplikasi Smart Speed atau Spot Speed. Analisis kecepatan kendaraan bisa dilihat dari tabel berikut, yaitu terdapat jam sibuk dari jalur 1 yaitu dari jalur Suratmo ke kota, dan jalur 2 yaitu jalur kota ke Jalan Suratmo. Berdasarkan data tersebut diperoleh jumlah volume kendaraan maksimum pada sore hari untuk kedua jalur dengan jumlah 828 SMP per jam dan 2.364 SMP per jam. Hasil tabel. Berdasarkan tabel tersebut diketahui total kendaraan pada jam sibuk jalur 1 sebanyak 828 unit dan pada jalur 2 terdapat 2.364 unit. Proporsi kendaraan. Pada proporsi tabel tersebut bisa dilihat bahwa didapat dari hasil di atas bahwa proporsi sepeda motor 85%, mobil 13%, MPU 1%, dan truk kecil 1%. Sedangkan proporsi kendaraan dari kota Semarang ke Jalan Dr. Suratmo yaitu didapat hasil di atas bahwa proporsi sepeda motor 82%, mobil 17%, dan truk kecil 1%. Metode perhitungan metode konvensional. Rata-rata kecepatan pada jalur 1, motor yaitu 37,07, mobil 40,80, MPU 32,92, truk kecil 33,77. Dan rata-rata kecepatan pada jalur 2 yaitu motor 42,03, mobil 40,34, truk kecil 35,74. Berikut adalah hasil perhitungan rata-rata metode konvensional. Metode otomasi atau Smart Speed. Metode ini dilakukan dengan mengatur jarak pada aplikasi sesuai dengan ketentuan tanda yang diberikan. Jarak tanda yang ditentukan adalah 30 meter. Kemudian, surveyor memantau kendaraan yang
lewat start tanda 1 hingga kendaraan finish pada tanda 2. Di saat kendaraan lewat, bersamaan surveyor menekan tombol pada aplikasi yang telah disediakan untuk mengetahui jarak yang dibutuhkan. Setelah itu, muncul kecepatan kendaraan yang telah diatur pada jarak sesuai tanda dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai rentang tersebut. Perhitungan kecepatan kendaraan menggunakan MKCI. Berikut adalah tabel yang bisa dilihat dari rekapitulasi perhitungan menggunakan MKCI. Hasil perhitungan MKCI. Pada jalur 1, total frekuensi yaitu 269, dan bisa diketahui Fx berjumlah 10.207. Hasil perhitungan MKCI pada jalur 2 bisa dilihat total frekuensi 342 dan Fx 14.391. Persentil 85. Dengan menggunakan metode ini, didapatkan data kecepatan rata-rata menggunakan jalan sebanyak 85% sebagai sampel mewakili kecepatan yang sering digunakan pengguna jalan. Pada metode ini menggunakan data pada perhitungan dengan metode otomatis menggunakan smart speed dikarenakan hasilnya yang relatif lebih besar dari metode manual, menggunakan stopwatch dan perhitungan menggunakan rumus. Berikut adalah hasil perhitungan dengan menggunakan metode persentil. Hasil survei pejalan kaki. Tujuan survei pejalan kaki yaitu mengumpulkan data tentang jumlah pejalan kaki yang menyusuri ruas, kemudian menentukan dan memberikan rekomendasi desain untuk merancang ruang berdasarkan informasi pejalan kaki. Yang ketiga itu untuk mengumpulkan data pejalan kaki yang menyeberang di ruas Jalan Dr. Sutomo, kemudian untuk menentukan rekomendasi perencanaan fasilitas penyeberangan bagi pejalan kaki. Bagian alir. Yang pertama yaitu menentukan lokasi, yang kedua survei volume, yang ketiga kecepatan, yang keempat pengambilan data, dan kelima yaitu pengolahan data Word dan Excel. Metode pengumpulan data. Penelitian kali ini menggunakan metode observasi. Hasil survei langsung dicatat dengan ketentuan waktu yang diambil. Yang kedua yaitu metode pengolahan data. Pengambilan data secara manual. Data diambil ketika survei berlangsung. Hasil data tersebut dicatat kemudian diolah dalam Excel dan disajikan dalam bentuk laporan. Yang ketiga yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data volume kendaraan dan pejalan kaki adalah aplikasi multi-counter. Instrumen penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data kecepatan kendaraan dengan metode konvensional adalah dua buah tiang lampu, alat tulis, formulir survei, chronometer, serta stopwatch untuk menghitung kecepatan kendaraan. Analisa perencanaan pedestrian. Survei dilaksanakan di ruas Jalan Dr. Suratmo, Semarang Barat, Kota Semarang. Pengumpulan data dilakukan pada 2 jalur survei dilaksanakan pada pukul 16.00 hingga 17.00 waktu Indonesia Barat. Data volume pejalan kaki di ruas Jalan Dr. Suratmo, Semarang Barat. Dapat dilihat dari tabel di atas, jumlah yang menyusuri trotoar sebanyak 32 orang dan menyeberang jalan sebanyak 8 orang. Volume pengguna trotoar pada pukul 16.00 hingga 17.00 di jalur 1 lebih sedikit dibanding dengan volume pengguna trotoar pada jalur 2. Banyaknya pengguna trotoar di jalur 2 diakibatkan karena di titik kedua dekat dengan perkantoran dan pedestrian. Kesimpulan, menurut peninjauan data penelitian dan perhitungan kecepatan kendaraan, dengan survei pejalan kaki yang menyeberang dan menyusuri pada ruas Jalan Dr. Suratmo, Semarang Barat dapat disimpulkan bahwa lebar trotoar bagi pejalan kaki yang didapat berdasarkan volume pejalan kaki adalah 1,5 meter untuk jalur 1 dan jalur 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.